pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya akan menyanyikan sebuah pujian bagi kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat pula bagi saudara-saudara sekalian. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, hari ini saya mengajak hati kita semua, pikiran kita semua terarah kepada Tuhan Yesus. Bagaimana sikapnya ketika menghadapi kematian dan penderitaan? Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa yang kami dengarkan sebentar. Kami berdoa supaya Tuhan yang sudah memberikan contoh kepada kami membuat kami siap menghadapi keadaan yang paling buruk sekalipun dengan puji-pujian kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan dari Injil Matius, Perjanjian Baru, Injil Matius pasal 26 ayat 30. Matius 26 ayat 30, demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Dia pergi ke Bukit Zaitun tuh kemana? Ke Taman Getsemani. Nanti di Taman Getsemani lah dia ditangkap. Kemudian itu hari Kamis malam. Kemudian hari Jumat, besoknya dia disalibkan dan mati di kayu salib. Bagaimana Yesus menghadapinya? Menyanyikan nyanyian pujian, bukan nyanyian duka, saudara sekalian. Mari saya mengajak kita melihat hal yang sama terjadi kepada Rasul Paulus dan Silas. Mari kita melihat bersama Kisah Rasul 16. Kisah Rasul 16. Ya.
ayat 25. Kalau perlu saudara hafal ayat ini. Ya. Kisah Rasul 16 ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Sudah perhatikan betul-betul ini. Tengah malam itulah puncak penderitaan mereka. Tadi mereka dicambuk, dipukul, didera, sekarang dipasung. Pasung artinya apa? Kaki mereka dihimpit dengan kayu, tangan mereka dirantai. Jadi saya tidak bisa bayangkan, tengah malam itu puncak rasa sakit, mereka menyanyikan puji-pujian. Itulah yang didengar oleh Allah Bapa di surga, dan Tuhan mengulurkan telunjuknya ke bumi ini, dan kemudian terjadi gempa bumi yang hebat. Kalau sudah mengalami hal-hal yang luar biasa bersama dengan Tuhan, ingat tadi dua hal ini tadi. Yesus pergi ke Taman Getsemani dengan menyanyikan nyanyian pujian, bukan berkeluh kesah dan menangis. Tidak, saudara sekalian. Itulah kalau kita menghadapi sakit penyakit yang berbahaya, mengalami penderitaan dan pergumulan keuangan, mengalami pergumulan rumah tangga kita, saudara sekalian, mulailah dengan menyanyi memuji Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan itu bertahta di atas puji-pujian umatnya. Ia bertahta. Kalau dia bertahta di sana, dengan mudah dia mencurahkan mujizat dan berkatnya kepada kita yang sedang memuji Tuhan. Itu yang luar biasa. Yesus menghadapi salib dengan puji-pujian kepada Tuhan. Yesus menghadapi kematian dengan puji-pujian kepada Tuhan. Itu yang membuat dia tidak merasakan penderitaan. Merasakan sih, tetapi saudara lihat, waktu dia mati, apa dia sudah tidak bisa bersuara lagi, terkulai mati? Tidak. Dengan suara nyaring ia mengatakan, Alkitab yang bilang begitu. Dengan suara nyaring ia mengatakan apa? Sudah selesai. Atau terjemahan lama, sudahlah genap. Mana orang yang sudah sekarat bisa berteriak seperti itu? Itu tandanya Yesus tadi mulai dengan puji-pujian, mengakhiri dengan suara yang nyaring. Begitu juga dengan tadi Paulus dan Silas. Mereka tahu mereka didera oleh karena serangan balik dari kuasa iblis yang mereka lepaskan daripada perempuan yang punya roh tenung, sehingga mereka dianiaya. Jadi mereka tahu itu. Jadi mereka tahu penderitaan mereka ini terjadi karena mereka tadi sudah melepaskan orang yang terikat. Begitu juga saudara-saudara sekalian, bila engkau mengalami penderitaan dan pergumulan karena engkau melayani Tuhan, mari mulailah menyanyi, bersyukur kepada Tuhan untuk apa yang Dia buat yang luar biasa baik. Saya ingin mengatakan kepada saudara sekalian, saya melihat pengalaman dengan mata kepala sendiri. Ada seorang ibu yang bekas artis terkenal, kemudian dia meninggal, sampai mulutnya sudah tidak bisa terbuka lagi. Ia menyanyikan haleluya, haleluya, haleluya kepada Tuhan, mengabaikan penderitaan sakit kankernya. Dan saya hari ini mengajak kita semua, apapun penderitaan kita, apapun yang kita hadapi di depan, yang tidak bisa kita hindari, pergumulan dan penderitaan, mari kita berseru kepada Tuhan dalam puji-pujian kepada Tuhan. Jangan mengucapkan kidung duka, menyanyikan kidung duka, ya. Nyanyikan puji-pujian kepada Tuhan, karena Dia besar dan ajaib. Dia sanggup untuk mengalahkan segala macam penderitaan yang kita lewati. Itu sikap yang benar yang Yesus tunjukkan di sini secara luar biasa bagi para muridnya waktu itu dan bagi kita semua sekarang. Dan waktu itu para murid
Mungkin mereka menyanyi, tapi Alkitab katakan mereka tertidur karena duka cita. Jadi waktu nyanyi itu pun muka mereka murung. Lain dari Yesus yang mukanya bersuka cita karena dia memuji Tuhan. Begitu juga dengan Rasul Paulus dan Silas. Mereka memuji Tuhan dan semua orang dengar. Artinya mereka nyanyi dengan suara keras. Dan kemudian terjadilah gempa bumi yang membuka semua pintu-pintu penjara itu, saudara sekalian. Begitulah kuasa puji-pujian, dan kita pun yang memuji Tuhan mengalami kekuatan dan kemenangan bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan hari ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, berkati semua pemirsa, semua jemaat yang menyaksikan program ini, supaya kami lebih rajin lagi memuji-muji Tuhan, membesarkan nama Tuhan, sehingga kami dapat hidup berkemenangan setiap hari. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.